Karena Bali Krishna itu kan udah bawa nama besar Bali. Betul. Artinya saya harus berbuat sesuatu, bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bagaimana menggairahkan UMKM, dan apalagi sekarang saya dipilih jadi ketua ini, bukan hanya senang-senang di otomotif, saya bagaimana membawa orang-orang biar komunitas seluruh Indonesia itu biar ke Bali. Kalau perusahaan mau besar, ayo bekerja yang benar. Kalau perusahaan mau bangkrut, silakan aja kalian korupsi ya, Pak. Semua korupsi udah tutup perusahaan. Yang rugi bukan saya. Yang rugi 2.500 karyawan plus keluarganya. Swastiastu Sobat Aji, masih di Krishna Oleh Bali bersama ada Yulia, dan di belakang ada sudah ada Aji Krishna bersama dengan tamu yang luar biasa, ada Helmi Yahya. Nah, kira-kira mau ngapain sih Bang Helmi ada di sini, dan Aji Krishna akan bercerita apa lagi? Buat yang penasaran atau mungkin yang pengen mau ucapin salam gitu ya sama Helmi Yahya, tonton video ini sampai selesai hanya di Krishna Oleh Bali. Ciao. Ini ada bakpia, ini Bali Banana Crispy, ini hitung aja sekarang di masa pandemi. Ini ada beberapa 1, 2, 3, 4. Nah, ini semua produk masa pandemi? Ini produk masa pandemi semua. Saya coba ini, saya habis 7 dari malam. Ya, nonton apa timnas kalah lagi. Coba kalau menang habis 12 saya. Iya. Nah, ini yang terakhir kita launching. Ini minyak. Minyak aja. Ini minyak apa untuk urut, untuk herbal, untuk ini, untuk urut, untuk gatal, untuk ini. Ini banyak, omsetnya besar nih. Ini kan baru belum 1 bulan. Ini belum 1 bulan, 1 hari itu udah 500 botol di Krishna. Hanya jual di Krishna. Percaya nggak akan dibohongin orang, pasti pasrah. Ada dong. Pasrah. Karena saya pikir gini, hidup saya bukan untuk nyari uang. Kalau dulu nyari uang, saya nyari uang, jujur. Kalau dulu karena susah hidup, saya nyari uang. Kalau sekarang kan bukan uang lagi yang saya cari. Mempertahankan perusahaan branding ini yang kita pertahankan. Bagaimana mempertahankan nama Krishna untuk Bali. Karena Bali Krishna itu kan udah bawa nama besar Bali. Betul. Artinya saya harus berbuat sesuatu, bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bagaimana menggairahkan UMKM, dan apalagi sekarang saya dipilih jadi ketua ini, bukan hanya senang-senang di otomotif, saya bagaimana membawa orang-orang biar komunitas seluruh Indonesia itu biar ke Bali. Padahal kita pengeluaran, nggak mungkin pemasukan. Betul. Ya kita misalnya mungkin yang harusnya mungkin ke Bandung, kita tarik ke Bali, pasti kita pengeluaran kan, nggak mungkin masukan. Artinya di situ saya bisa berbagi kepada teman-teman yang misalnya di hotel atau apa gitu. Nah, saya pikir apa yang kita lakukan pasti dibalas oleh pasti ada balasannya lah. Tetapi kita ikhlas saja. Luar biasa tuh. Nah, makanya saya selalu bilang, saya sangat simpel bilang sama manajemen, kalau kita pas meeting, sekali-sekali meeting oke lah. Saya serahkan sepenuhnya kepercayaan kepada kalian semua. Kalau perusahaan mau besar, ayo bekerja yang benar. Kalau perusahaan mau bangkrut, silakan aja kalian korupsi ya, Pak. Semua korupsi udah tutup perusahaan. Yang rugi bukan saya. Yang rugi 2.500 karyawan plus keluarganya. Dan dosa kalian akan besar sekali. Iya, masa saya bilang gitu. Mending kalau kamu susah, ada keluarga kamu yang sakit, bilang apa adanya. Jangan bohongin saya. Nilainya berapapun saya akan siap support. Karena itu urgent. Ya kita menyelamatkan orang kan nggak ada salahnya kan. Tetapi daripada dibohongin. Apalagi orang yang sudah dekat sama saya, orang tuanya sakit atau apa sih artinya? Kita kan menyelamatkan orang. J, dengar-dengar ada yang nyalonin mau jadi kepala daerah, J.
kalau ngelihat di konten YouTube Ketawanya kita restu atau dia tidak setuju? Nah, kalau kita ngelihat lihat kadang-kadang kan banyak teman nih, ada yang di Facebook atau di YouTube atau apa. Ini beli satu, ini buleleng satu atau apa. Ya kan itu di media sosial biarin aja, tetapi secara pribadi kita tidak akan pernah untuk ke arah sana. Nah, kedua, termasuk di organisasi pun tidak pernah ada pikiran untuk ingin jadi ketua ini atau apa. Saya ingin ngasih teman-teman yang mungkin lebih baik, lebih bagus dari saya, daripada dari Ji. Nah, tetapi karena keadaannya dalam waktu 6 bulan ini betul-betul nggak ada calon, terus apalagi isunya udah digadang-gadang Haji Krisna yang dicalonkan, kan bukan saya yang mencalonkan, dicalonkan. Hanya kita mau nggak mau, kita 2 hari yang lalu kita putuskan secara aklamasi, udah siap ngayah, artinya Bali itu siap ngayah gitu. Kalau kalau ada satu orang aja yang nggak setuju dalam dia hari itu pun saya mundur. Haji. Nah, di belakang sudah ada Haji Krisna, ada Pak Helmi Yahya juga, dan juga ada James Gu. Pak James ya, pokoknya ini adalah salah seorang motivator juga. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa kita kulik-kulik di belakang? Yuk ikutin ya. Oke Sobat Haji, jadi sekarang Ade dan Aji sudah kedatangan tamu-tamu istimewa, datang jauh-jauh. Ada Pak Helmi Yahya di sini. Hai. Kemudian ada Pak James juga. Hai, my brother. Aji, sekarang kedatangan lagi, ternyata teman-teman lama juga Ji ya yang datang Ji ya. Lama banget. Mas Helmi udah kenal 10 tahun. Lebih kali. Lebih ya? Lebih lah. Lebih ya, berarti kalau sepak terjangnya segala macam udah pada tahu berarti lah. ya. Dulu saya minta bantu Aji buka oleh-oleh di Palembang. Nggak bisa aja ya. Karena waktu itu belum sampai berpikir sejauh itu. Jadi orang datang tuh kadang-kadang bukan untuk beli aja. Mereka tuh kan tamasya juga. Mereka foto-foto, mereka experience. Sekarang tuh udah eranya itu apa? Sebutnya customer experience. Bukan lagi customer relationship ya. Bukan saja pelayanan baik, bukan. Mereka mendapatkan, wih tempatnya keren ya. Sekarang dilayani dengan baik. Mulut ke mulut aja. Ya, tapi dan bukan hanya produk. Kalau produk Facebook, orang bisa tiru lah. Aji mau ngomong apa orang bisa tiru. Mungkin jangan-jangan niru lebih bagus. Cuma pengalamannya itu yang tidak bisa ditiru. Keramahan Aji, personal branding apa Aji yang baik, yang nolong orang banyak, berasal dari orang susah, itu terblended tuh di produk-produk ini. Jadi bukan hanya sekedar produk. Pasti hafal menjelaskan kan udah lama. Tapi yang paling diingat kalau udah lihat aja yang dulu sama sekarang nggak banyak berubah. Nggak banyak berubah ya? Nggak berubah. Udah gemuk-gemuk. Kita pikir orang kaya pasti gemuk, enggak juga deh segitu aja. Istri saya malah ketemu dia, "J, kok lebih kurus sekarang?" Enggak, segitu aja. Segitu aja. Kalau Aji gimana Ji pandangannya ketemu sama teman lama udah 10 tahun kenal. Yang dulu sama yang sekarang ada yang berubah nggak kalau Pak Helminya? Enggak ada berubah. Ya kalau Mas Helmi meskipun lama nggak ketemu ya, tapi sering chattingan, sering chat-chat lagi di Bali lagi ini. Minimal saya lapor lah. Laporan Dan ya. petinggi Bali lah. Penguasa. Kalau Pak Helmi udah sering ketemu ya Ji ya. Pak James pertama kali Ji ya ketemu. Baru pertama kali kenal. Udah kayak keluarga ya. Udah Ini akrab kakak ya. saya. Kita lihat kemarin memperhatikan sekali tentang Krisna, ngelihat Ji, mungkin lagi memperhatiin Ji. Lagi liatin, terkagum-kagum. Terkagum-kagum. Nah, kalau Pak James ini sering banget ke Bali Ji, memberikan motivasi. Benar Pak James ya. Sering sudah seminar di Bali. Tapi yang ingin diketahui dari Aji Krisna sebenarnya apa sih Pak James? Kalau kita boleh tahu nih, kan biasanya kalau Pak James tuh lebih banyak memberikan motivasi. Aji juga memberikan motivasi. Yes, pasti. Kalau Pak James ketemu Aji, apa sih yang sebenarnya ingin dicari tahu dari Aji? Kontras, kemajuannya ya. Orangnya sangat down to earth. Saya expect ini brilliant banget dalam strategi, brilliant banget dalam bisnis, pasti ada pemetaan yang luar biasa kan. Bukan hanya kita lihat retailnya loh. Ada investasi di propertinya, ada pembangunannya, ya kan, ada bisnis kulinernya, ya kan, ada tourismnya, ya ada tour and travelnya kan, ya ada rentalnya juga kan. Jadi bisnis strateginya luas sekali. Tapi beberapa kayaknya semuanya beliau ngomong hanya gitu aja kok. Kira-kira mau nggak Pak Helmi sama Pak James di review dong minyak airnya?
Kalau tadi makanannya kan udah dicoba semua ya, Bali banana, pai Oh, ini susu. semalam sudah coba. Udah coba juga. Nggak bisa berhenti saya. Ini perjuangan nonton bareng ya kemarin ya. Walaupun hasilnya ya Mengharukan. Kalah aja kita masih ada makan, leg apalagi kedua, menang. masih ada leg kedua. masih ada lagi kedua Pak ya. Semangat Indonesia, Impossible semangat. is nothing. Oke. Nah sekarang Pak Helmi sudah buka langsung ini minyak aji. Kalau Pak Helmi biasanya teliti juga nih, dari packaging itu kira-kira bisa dinilai Mas nggak Pak Helmi? Itu tahu nggak? Langsung nanam. Kita punya apotek hidupnya. Iya. Ya kita kan awal berkebun kacang terus langsung nanam apotek hidup. Oh, disemprot aja. Semprot. Oh enak. Oh, istri saya pasti suka ini. Istri saya tuh suka dipijat, suka Ya. enak. Kayak minyak tawon ya. Kurang lebih. Tapi lebih 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 inilah. Lebih enak baunya. Penilaian dari Mas Helmi gimana? Minyak aji. Dari wanginya, packaging. Top. Packaging yang jelas modern itu yang penting tuh ya. Produk tuh boleh tradisional. Tapi packaging itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Ya banyak isinya simpel-simpel. Saya duga ini ya packagingnya jauh lebih mahal daripada isinya. Betul. Tapi orang, kita lihat parfum ya. Kotaknya mahal, ini mahal. Kotaknya mahal-mahal betul. Ya, harganya bisa jutaan. Karena kontennya apa sih? Keren. Keren. Dan yang paling mahal tuh ajinya itu. Brandnya ya yang mahal. Pak James belum coba minyak ajinya. Belum. Boleh Saya lihat dicoba. packaging aja udah meyakinkan. Kalau Pak James ini kan karena bisnis ya Aji ya, udah ngitung-ngitung nih kayak nih berapa. Oh, ini bisa Ini lebih jualnya banyak. 195. Retail. Udah reseller, agak untuk reseller. Kita akan tunggu Sobat Aji kira-kira kolaborasi apa nih yang akan nongol ya. Kalau Aji Krishna udah ketemu teman-teman pasti banyak terobosan baru yang akan keluar. Tapi sebelum kita tutup nih Pak Helmi, kita boleh minta sedikit kata-kata motivasi juga nggak untuk Sobat Aji kita. Pak James juga nantinya boleh memberikan sedikit ya wejangan juga untuk Sobat Aji yang kira-kira ingin menjadi seperti Pak Helmi, ingin seperti Pak James atau mungkin seperti Aji Krishna. Ya, kalau saya dari awal tadi makanya waktu saya podcast Aji, ya yang saya dapatkan dari gambaran seorang Aji itu adalah satu, bahwa beliau ini nggak pernah menyerah, nggak pernah mau begitu aja tuh, nggak pernah mau ya. Dia memanfaatkan apapun kesulitannya, di situ ada peluang. Terus bergerak. Tadi pertanyaan saya pertama, beliau mendapatkan uang pertamanya itu dari bekerja gitu, dari berusaha. Ya, jadi itu penting tuh. Jadi jangan ide, tapi mulailah untuk dijalankan ya. Pada saat orang baru mau belajar, ya AJ itu udah berbuat. Itu penting. Pada saat orang baru mimpi, dia sudah melakukan. Jadi begitulah kalau mau sukses ya. Sisanya adalah AJ punya karakter humble, nolong orang ya, dan memberikan contoh ya bagi semuanya, karena dia adalah seorang leader. Definitely Aji itu adalah seorang leader yang dihormatin. Ya dihormatin dia bukan karena dia kaya, bukan karena dia pinter, bukan karena dia galak, kan enggak. Justru dari kehambelannya, ya sikapnya. Tadi saya kaget waktu beliau Aji cerita tentang anaknya, ada yang ngojek, ada yang bikin angkringan, enggak pernah minta bantu. Saya pikir saya salut, karena kita sebagai orang tua ya James, belum tentu bisa sehebat Aji. Ya, jadi sukses itu bukan juga sukses jadi keluarga aja, jadi pengusaha aja, tapi harus sukses juga sebagai kepala keluarga dan membesarkan anak-anaknya. Kalau dari saya. Mantap. Kalau Pak James? Mantap sekali. Ya dari saya, dari apa yang kita sudah obrolkan ya, saya mungkin bisa usulkan kepada siapapun lah, pebisnis, para manajer, bahkan para orang sales ya. Take some time out dari kesibukan, dari kompleksitas ya dalam kehidupan, dalam berkarya, dalam berbisnis. Keluar dari kompleksitas itu, cari kesederhanaan. Ya, cari solusi. Jangan bahas tentang masalah, jangan bahas tentang apa yang tidak memungkinkan. Ya tidak memungkinkan ya udah, apa boleh buat dalam kondisi sekarang. Banyak yang tidak memungkinkan, tetapi masih ada banyak yang memungkinkan. Cari apa yang memungkinkan. Dari 10 yang tidak memungkinkan, mungkin 2 yang memungkinkan. Dari 2 itu, 2-2 dijalanin, mungkin 1 gagal, 1 berhasil. Itu aja udah cukup kok. Ya, jadi udah, kalau kita mau pikirkan yang tidak memungkinkan, itu bikin kita kusut, bikin mumet, dan bikin frustasi. Tapi kalau kita pikirkan apa yang memungkinkan, itu yang menggairahkan. Tentunya. Ya. So,
at the beginning of the year, take some time out to look at the possibilities in your business, in your career, in your life. There will be possibilities, and 2022 will be an excellent year. Oke, thank you Pak Jim, thank you Pak Helmi Yahya dan juga Aji Krishna. Ingat ambil positifnya dan sukses selalu juga untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan ya dan saksikan Krishna Oleh-oleh Bali. Ciao.